Nah, siapa nih yang pernah melihat kata-kata dan simbol ini di sosial media? Ini adalah flash warning karena kontennya mengandung kilatan cahaya yang cepat yang bisa memicu terjadinya epilepsi bagi beberapa orang. Nah, epilepsi itu sendiri adalah gangguan otak kronis yang menyebabkan kejang berulang. Kejang ini terjadi akibat aktivitas listrik yang abnormal di otak yang mengganggu fungsi normalnya. Hari ini kita akan bahas lengkapnya tentang gangguan epilepsi bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi epilepsi atau sering dikenal dengan AYAN adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan aktivitas sel syaraf di dalam otak sehingga terjadi kelainan hantaran syaraf yang menyebabkan kejang. Nah, epilepsi ini biasa terjadi ketika seseorang mengalami kerusakan atau perubahan pada otak. Nah, pada otak manusia, di dalam kepala, di dalam kranium, itu terdapat neuron atau sel-sel syaraf yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, setiap sel syaraf itu saling tertaut atau berhubungan dan mengeluarkan sinyal listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls dari syaraf dan listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Jadi, epilepsi bisa terjadi pada siapa saja dan berbagai usia. Ciri-ciri atau tanda kejang atau epilepsi tadi bervariasi ya, tergantung bagian otak mana yang pertama kali terganggu dan sebesar apa sih kerusakan yang terjadi pada otak tersebut. Nah, pada kejang sendiri ada parsial atau total. Nah, pada parsial yaitu permasalahan terjadi pada sebagian otak, bukan seluruhnya. Gejalanya berupa hentakan pada anggota tubuh yang berulang, bisa juga terjadi kesemutan, bisa pusing, dan pada sebagian gejala timbul sensasi seperti melihat kilatan cahaya. Bagian tubuh yang mengalami kejang tergantung dari otak mana yang terkena. Jika bagian otak yang mengatur gerak tangan dan kaki, maka hanya bagian itulah yang mengalami kejang. Karena di otak sendiri terdapat beberapa bagian otak yang mengatur tubuh tertentu, jadi tergantung dari posisi mana otak yang terkena. Nah, pada pasien ini biasanya tidak mengalami penurunan kesadaran ya. Pasien tetap sadar, namun terjadi perubahan emosi. Pada kejang umum atau total disebabkan kelainan yang terjadi pada seluruh bagian otak. Nah, pada beberapa kejang yang total biasanya bisa mempengaruhi kesadarannya, menyebabkan pasien bingung, delirium, atau pandangan kosong. Gejalanya seperti kejang tonik. Apa sih kejang tonik itu? Yaitu tubuh kaku lalu ada gerakan ritmik atau gerakan berulang. Nah, otot pada bagian tubuh juga biasanya berkedut. Bisa juga terjadi kejang atonik. Ini kebalikannya dari tonik tadi ya. Jadi otot-otot biasanya rileks tanpa bisa dikendalikan sehingga pasien jatuh tiba-tiba dan tidak terkendali. Nah, bisa juga kejang klonik atau menimbulkan gerakan yang menghentak berulang, namun bisa juga mengeluarkan suara-suara meracau karena kesadaran nurun. Sulit nafas beberapa saat sehingga pasien bisa benar-benar mengalami penurunan kesadaran. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, pasien epilepsi beresiko mengalami kejang pada waktu-waktu yang tidak terduga. Hal ini tentunya akan berbahaya karena bisa menyebabkan cedera, bisa terjatuh, tiba-tiba tenggelam pada saat berenang, kecelakaan pada membawa kendaraan. Jadi harus hati-hati ya untuk pasien-pasien epilepsi. Kalau bisa perlu ada pendampingan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko. Nah, kemudian pada pasien hamil juga bisa membahayakan janin dan ibunya sendiri. Permasalahan gangguan mental juga bisa terjadi ya. Depresi dan cemas, rasa tidak percaya diri pada pasien epilepsi sehingga harus mendapatkan support dan dukungan dari lingkungan sekitar. Meskipun jarang terjadi, tapi epilepsi ini dapat menimbulkan status epileptikus atau kondisi gejala yang parah, berulang, dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan di otak secara permanen. Juga bisa terjadi kematian mendadak apabila terjadi hambatan terhadap napas atau henti napas mendadak atau henti jantung mendadak. Jadi
harus diperhatikan kondisi-kondisi kejang yang berulang, harus dikonsultasikan dengan dokter agar komplikasinya tidak berujung dengan membahayakan nyawa pasien. Juga kematian mendadak yang diakibatkan oleh henti napas atau henti jantung. Nah, beberapa pantangan harus dihindari ya. Yang pertama, kurang tidur, kelelahan, stres, konsumsi alkohol, konsumsi kafein berlebih, dehidrasi. Nah, hati-hati pada saat mengemudi, tidak boleh mengemudi tanpa izin dari medis. Kemudian menghindari makanan-makanan tertentu yang bersifat sensitif terhadap tubuh pasien. Kemudian jangan lupa untuk paparan cahaya berlebih harus diperhatikan ya, jangan sampai kilatan cahaya tadi akan men-trigger terjadinya epilepsi. Nah, apabila teman-teman menghadapi situasi di mana bertemu dengan pasien epilepsi yang sedang kambuh di jalan, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, jangan panik dan jangan lupa untuk meletakkan posisi pasien seaman mungkin terhindar dari bahaya. Kemudian posisi pasien agak sedikit dimiringkan agar jika kejang itu terjadi, bagian lidah tidak turun ke belakang dan menutupi jalan nafas, juga air liur yang keluar tidak menutupi jalan nafas. Nah, jika memungkinkan langsung panggil tenaga medis karena jika epilepsinya berlangsung lama itu bisa menyebabkan henti nafas. Jadi setelah melakukan tindakan tadi langsung panggil tenaga medis atau mencari bantuan agar kondisi pasien tidak bertambah buruk. Sebagian besar penyakit epilepsi bisa dikontrol dengan mengkonsumsi obat anti kejang. Nah, obat kejang ini digunakan untuk mengendalikan kejang, seperti contohnya phenytoin, kemudian carbamazepam, kemudian asam valproat, diazepam. Obat-obatan itu tentunya harus digunakan dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh putus. Pemilihan obat tergantung pada jenis kejang, kelainan di otaknya, kemudian usia, dan kondisi kesehatan lain yang mendasari pasien tersebut. Penggunaan obat ini biasanya membutuhkan pemantauan rutin oleh profesional medis untuk memastikan efektivitas dan juga kemungkinan efek samping yang terjadi dari obat-obatan tersebut. Epilepsi merupakan gangguan syaraf organik yang sebenarnya tidak selalu bisa dicegah. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko kambuhnya epilepsi, seperti menghindari stres berlebih, menghindari cedera, mengelola penyakit dasar, obati penyakit dasar yang ada. Kemudian hindari obat-obatan bahkan penggunaan narkoba, obat-obatan tanpa indikasi dokter. Jangan sampai kelelahan. Nah, melaksanakan rencana terapi dengan konsisten akan menghindari pemicu kejang seperti kurang istirahat, kelelahan, cahaya berlebih, dan selalu menjaga gaya hidup sehat dengan makan teratur. Pasien juga disarankan menghindari stimulus atau rangsang berlebih seperti cahaya yang terlalu terang atau suara yang terlalu bising. Epilepsi meskipun tidak dapat disembuhkan bukan berarti menjadi penghalang kamu untuk melakukan hidup dengan normal. Dengan treatment yang tepat dan gaya hidup yang sehat, penderita epilepsi dapat mengendalikan kondisinya dan meminimalkan frekuensi kejang. Sobat Kata Dokter, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter ya. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!